Bab 867. Cermin dimensi luas. Sebelumnya, Rainoki sebenarnya memiliki kemampuan untuk membunuh Mardion Yuan. Namun, pihak lawan tidak membunuh. Mile tahu, Mardion Yuan tidak ingin membuat masalah terlalu kejam. Perlu diketahui, jika Mardion Yuan ini dipenggal, berarti keluarga Qi dan sekolah tinggi dimensi luas tidak akan memiliki ruang untuk perdamaian. Oleh karena itu, Rainoki ini tidak memilih untuk membunuh Mardion Yuan. Mile bertindak karena dua alasan. Pertama, Akademi Dimensi Luas adalah musuhnya. Kedua, dia ingin membuat alam semesta 5 dimensi kacau. Jika tidak ada kekacauan, orang-orang ini dapat bergabung untuk menghadapinya. Dan yang harus dia lakukan sekarang adalah membiarkan kekuatan ini saling membunuh. Mile menarik pikirannya. Dia melihat cincin penyimpanan di tangannya. Di dalam cincin penyimpanan, ada jimat ungu, yang merupakan jimat ungu pertahanan. Selain itu, ada beberapa kristal seukuran kepalan tangan. Quen tiba-tiba berkata, kristal vitalitas. Jenis kristal ini tidak berpengaruh besar padamu, karena mata air kehidupan kamu 10 kali lipat lebih baik dari ini. Mile mengangguk, memang. Setelah ini, dia melihat jimat ungu di tangannya, jimat ungu pertahanan. Meskipun bagus, tapi dia sudah tidak tertarik. Dia hanya tertarik pada jimat berwarna oranye sekarang. Mile menyimpan jimat itu, berbalik dan menghilang. Akademi Dimensi Luas. Saat Mardion Yuan mati, Guardian yang sedang duduk di aula buku membaca buku, tiba-tiba berhenti. Setelah hening sejenak, Guardian berbisik, sudah mati. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba muncul di sampingnya. Orang tua mengangguk, memang sudah mati. Guardian berkata, siapa yang melakukannya? Orang tua itu berkata, mungkin Rainoki dari keluarga Qi. Guardian sedikit mengernyit, Master Abjad kuno. Orang tua itu mengangguk, mungkin dia. Bisa dipastikan, sekarang harta karun itu jatuh ke tangan keluarga Qi, dan keluarga Qi sudah membawa harta karun itu ke Sekte Abjad kuno. Sekte Abjad kuno. Guardian terkekeh ringan dan berkata, menarik. Ada orang ingin membuat Akademi Dimensi Luas dan Sekte Abjad kuno bertarung sampai mati. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, pemimpin, ini bukan konspirasi, ini jebakan. Sekarang, harta karun telah jatuh ke tangan Sekte Abjad kuno. Jika kita tidak ambil kembali, dan jika mereka benar-benar menguasai menara, saat itu tiba, kita. Mendengar ini, Guardian terdiam. Orang tua itu melanjutkan, memikirkan hal terburuk, meskipun ruang buku dimensi luas ada di tangan kita, tapi jika mereka bersatu dengan kekuatan lain, maka situasi kita akan menjadi sangat buruk. Guardian menutup matanya perlahan, cari Mile. Orang tua memandang Guardian. Guardian berkata dengan ringan, Junosu, kamu harus mengerti, jika tidak menyelesaikan orang ini, masalah akan berlanjut terus. Kamu harus mencari orang dulu. Adapun menara penjara alam, selama ruang buku dimensi luas ada di tangan kita, meskipun mereka memiliki kuncinya, mereka harus datang memohon kepada kita. Dan prioritas utama kita sekarang adalah mencari Mile dan tangani dia dulu, baru bisa menyembuhkan akar masalahnya. Kalau tidak, meskipun kita menangani Sekte Abjad kuno, pasti akan ada sekte lain. Junosu berkata dengan suara yang dalam, bagaimana cara menemukannya? Orang ini sangat pandai bersembunyi. Jika dia tidak muncul, kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Guardian tertawa dan berkata, dia datang ke alam semesta 5 dimensi ini, karena apa? Karena dia ingin memimpin medan perang ke alam semesta 5 dimensi ini, tidak mau melibatkan alam semesta 4 dimensi. Jadi, hanya ada satu cara untuk membuat dia muncul, yaitu kita menyerang alam semesta 4 dimensi,
selama kita membidik alam semesta 4 dimensi, dia pasti akan muncul. Mendengar itu, orang tua itu sedikit mengangguk. Aku mengerti. Setelah selesai berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata lagi, alam semesta 4 dimensi sekarang disegel, Master Alam Yin yang tidak bisa turun, dan Master di bawah Alam Yin yang takutnya bukan lawan Mile. Guardian menunjuk, sebuah cermin muncul di depan orang tua itu. Melihat cermin ini, wajah Junousu tiba-tiba menjadi serius. Ini, apakah perlu menggunakan benda ilahi untuk menghadapinya? Cermin dimensi luas. Ini adalah salah satu harta karun Akademi Dimensi Luas, dan juga benda ilahi peninggalan pendahulu, bisa dikatakan kedua setelah menara penjara alam di tangan Mile. Guardian berkata dengan pelan, jangan remehkan dia. Jangan ceroboh. Junousu mengangguk, aku mengerti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Sekitar 1 jam kemudian, sekelompok Master Akademi Dimensi Luas datang ke area segel alam semesta 4 dimensi. Namun, di antara mereka, bukan Master Top Akademi Dimensi Luas. Karena segel ini, Master Akademi Dimensi Luas yang sebenarnya tidak bisa turun sama sekali. Junousu yang memimpin. Junousu menunduk dan berkata pelan, Toby Lin, ingat, jangan remehkan orang ini. Orang ini lebih kuat darimu. Jika bertemu dengannya, gunakan harta karun ini langsung. Jangan terlalu percaya padanya, mengerti? Toby Lin berkata dengan suara yang dalam, Patriark Lembaga, apakah kami lebih rendah dari Mile ini? Junousu menggelengkan kepalanya, bukan lebih rendah darinya, tapi orang ini licik. Demi mencegah terjadinya insiden, jika bertemu dengannya, gunakan benda ini langsung, jangan beri dia kesempatan. Toby Lin mengangguk, aku mengerti. Junousu berkata, dan juga, jangan meremehkan orang-orang di bawah. Toby Lin memberi hormat, siswa mengerti. Kali ini, aku akan menyelesaikan misi alam semesta 4 dimensi. Junousu mengangguk, alasan kenapa aku memilihmu kali ini, karena kamu sudah dewasa dan stabil, jangan mengecewakan pemimpin. Toby Lin memberi hormat lagi, aku pasti tidak akan mengecewakan pemimpin dan patriark lembaga. Junousu sedikit mengangguk, pergilah. Toby Lin membawa semua orang pergi. Di arena, Junousu melihat ke bawah, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Mile Ye. Dia juga menyelidiki Mile, kekuatan orang ini mungkin tidak terlalu menakutkan, tapi orang ini sangat pandai bermain trik kotor. Sama seperti kali ini, beberapa pasukan dan sekolah tinggi dimensi luas dilukai oleh Mile, terutama kota iblis, hampir membuat seluruh klan musnah. Dan sekolah tinggi dimensi luas juga dijebak hingga seorang pemimpin lembaga seni bela diri mati, dan sekarang membuat perselisihan dengan sekte abjad kuno. Itu semua dilakukan oleh pemuda bernama Mile Ye ini. Memikirkan hal ini, Junousu menjadi semakin khawatir. Bisakah Toby Lin dan yang lainnya melawan Mile ini? Junousu melihat ke bawah, menjadi semakin khawatir. Di sisi lain, Mile yang awalnya ingin masuk ke sekte abjad kuno tiba-tiba berhenti, karena mendengar kabar bahwa sekolah tinggi dimensi luas mengirimkan banyak master ke alam semesta 4 dimensi. Tak perlu dikatakan, ini adalah berita dari sekolah tinggi dimensi luas. Mile tahu, sekolah tinggi dimensi luas ingin memaksanya kembali. Dan dia harus kembali. Untungnya, beberapa master alam semesta 5 dimensi masih belum bisa masuk ke alam semesta 4 dimensi. Mile tidak banyak berpikir, berbalik dan pergi. Kembali ke alam semesta 4 dimensi. Langit 2 dunia. Setelah Toby Lin dan yang lainnya turun dari 5 dimensi, mereka semua dengan penasaran melihat dunia di sekitar mereka. Pada saat ini,
Seorang pria di samping Toby Lin tiba-tiba berkata, "Senior Toby Lin, ruang hampa alam semesta 4 dimensi tidak begitu rapuh. Apalagi energi spiritual di sini tidak murni sama sekali." Toby Lin melihat sekeliling dan mengangguk, memang lebih rendah dari 5 dimensi. Tapi jangan remehkan orang-orang di sini. Pria itu mengangguk, tentu saja tidak. Jika Mile mudah ditangani, patriark lembaga dan yang lainnya tidak akan begitu hati-hati. Toby Lin sedikit mengangguk. Hanya ada satu cara untuk memaksa Mile ini muncul, yaitu pergi ke wilayah utara di dunia Akbar Suan Huang. Selain Mile, ada beberapa master, seperti Ladia, Sabta dan seorang pria bernama Serjan Mo dan wanita bernama Wina Lian. Keempatnya sama sekali tidak lemah. Jika bertemu dengan mereka, kalian tidak boleh lengah. Tentu saja, kita tidak akan kalah dengan mereka, asal jangan remehkan musuh. Pria itu mengangguk, tentu saja tidak. Toby Lin melirik ke langit yang jauh dan berkata dengan ringan, "Kalau begitu ayo pergi." Setelah berbicara, dia berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di ujung. Di belakangnya, semua orang mengikuti dengan cepat. Total 9 orang. Tidak lama kemudian, 9 orang memasuki jangkauan dunia Akbar Suan Huang, dan 9 orang langsung menuju wilayah utara. Dan setelah beberapa saat, 9 orang langsung datang ke kota Tianjiang di wilayah utara. Di langit di atas kota, Toby Lin melihat ke bawah. Pada saat ini, beberapa aura kuat tiba-tiba melonjak dari bawah. Segera, Ladia dan yang lainnya muncul di depan Toby Lin dan yang lainnya. Tidak hanya Ladia bertiga, Kaisar Si, Tetua Lin, dan pejabat senior Chen juga ada di sana. Toby Lin melirik Ladia dan yang lainnya, "Apakah Mile ada di sini?" Sabta keluar. "Apakah kamu di sini untuk mencarinya?" Toby Lin mengangguk. Sabta berkata, "Dia tidak ada di sini." Toby Lin sedikit mengangguk, "Tidak apa-apa, bunuh kalian, dia akan muncul." Sabta sedikit tersenyum, omongan orang 5 dimensi begitu besar. Toby Lin berjalan menuju Sabta, "Bukan karena kami beromong besar, tapi karena kami memiliki kekuatan seperti itu. Jika tidak percaya, aku akan membuktikannya padamu sekarang." Setelah suara itu turun, dia tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, seberkas cahaya tombak tiba-tiba muncul di depan Sabta. Sabta menyipitkan matanya sedikit, dia menghunus pedangnya dan menebas. Boom! Dengan suara ledakan, keduanya mundur dengan keras pada saat yang sama, dan dalam proses ini, Sabta tiba-tiba merentangkan tangan kanannya, pedang di tangannya berubah menjadi pedang terbang dan terbang keluar, sangat cepat, melintas tiba-tiba, dia muncul di depan Toby Lin. Pada saat ini, tangan kanan Toby Lin tiba-tiba menyebar, jimat ungu muncul di telapak tangannya, saat berikutnya, dia mengguncangnya dengan keras, "Tahanan." Saat suara itu jatuh, ruang hampa di depannya langsung membentuk sangkar ruang hampa, dan pedang Sabta langsung terpenjara oleh sangkar ruang hampa ini. Di kejauhan, Sabta menyatu kedua tangannya tiba-tiba, dia maju selangkah, hancur. Suara itu jatuh, di dalam sangkar ruang hampa, seberkas cahaya pedang menyembur dari ujung pedang panjang. Saat berikutnya, pedang panjang menghancurkan sangkar dan keluar, langsung menebas Toby Lin. Ada jejak keterkejutan di mata Toby Lin, dia tidak pernah menyangka pedang gadis kecil di depannya bisa menghancurkan jimat ungu menjadi berkeping-keping. Toby Lin tampak tenang, saat pedang itu mengenai kepalanya, dia tiba-tiba merentangkan tangannya, sebuah tombak panjang terbang dari tangannya seperti sambaran petir. Boom! Di atas kepala Toby Lin, sebuah ledakan terdengar seperti guntur. Pedang Sabta diblokir, tetapi pada saat ini, Sabta tiba-tiba muncul di depan Toby Lin. Sudut mulut Toby Lin sedikit terangkat, jimat melayang keluar dari antara alisnya.
Jimat oren. Begitu jimat ini muncul, bola api tersapu sesaat, dengan kecepatan yang sangat cepat. Sabta sedikit mengernyit, dia menebas dengan pedang, dan seberkas cahaya pedang bergetar keluar. Tapi begitu cahaya pedang bersentuhan dengan api, cahaya itu langsung menghilang. Sabta sendiri langsung tenggelam oleh api. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan terkejut. Dalam nyala api, Sabta membuka matanya lebar-lebar. Sebuah pemandangan tiba-tiba muncul di benaknya. Langit berbintang itu, wanita berbaju polos itu bersambung.